Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejuta edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu staf di Politeknik Bosowa. Tentunya teman-teman sini mukanya sudah pada tahu ya siapa ya kira-kira. Oke. Tentunya kali ini kita akan membahas seputar konten. Konten apa sih maksudnya? Konten apa sih yang bisa mengedukasi mahasiswa? Oke, yuk kita kepoin selengkapnya. Halo kakak. Halo. Boleh dong perkenalan diri dulu. Oke, baik. Nama saya Keisha Brigita Yusarlamba. Biasanya itu dipanggil Keisha. Oke, halo kakak Keisha. Kali ini tuh kita akan membahas seputar konten. Kontennya tuh mungkin yang lebih mengedukasi ya. Nah, menurut kakak Keisha nih, dalam artian konten itu apa sih menurut kakak? Menurut saya tuh Mm-mm. konten ya, mungkin lebih ke ekspresi, cuman lebih ke Mm-mm. ekspresi mengenai era digital saat ini. Tentunya apalagi kalau kalangan mahasiswa Mm-mm. untuk Gen Z Iya. yang bikin konten terus di era digital dengan banyak cara dan Mm-mm. kreativitas yang ada di dalam situ. Oke, jadi memang konten ini sebagai tempat mengekspresikan jiwa dan diri ya untuk sebagian Gen Z ataupun gen-gen lainnya ya. Oke. Oke. Tapi kalau kakak Keisha ini mungkin masih termasuk Gen Z atau bukan nih? Harusnya sih enggak ya? Enggak ya? Harusnya ya. Harusnya ya. Oke, Harusnya. harusnya enggak Gen Z ya. Oke. Nah, Kak, kan kita mau bahas seputar konten ya. Konten yang cocoknya untuk dunia perkuliahan atau mahasiswa. Nah, menurut Kakak, konten apa sih Kak yang menurut Kakak itu bisa mengedukasi mahasiswa untuk lebih terampil misalnya? Kalau menurut saya ya Mm-mm. biasanya tuh kan banyak dari segi konten Kak. Iya. Misalnya kayak kalau dalam keseharian ada kayak day in my life Mm-mm. begitu untuk dalam jangka waktu ke rumah ke Mm-mm. perkuliahannya, terus aktivitas di dunia perkuliahannya Iya. bagaimana, terus untuk aktivitas pengalaman-pengalamannya bagaimana. Mm-mm. Jadi saya rasa biasanya itu banyak mahasiswa membuat konten mengenai kepribadiannya dulu gitu. Kalau misalnya tentang edukasinya, biasanya banyak tentang program-program atau tentang perkenalan kampusnya yang lebih mengedukasi, tentunya untuk memperkenalkan beberapa universitas atau beberapa program studi yang berada di kampus tersebut. Oke. Berarti memang bagaimana cara kita sebagai usernya ya Kak ya, Ya. lebih tepatnya. Kalau menurut Kakak nih, konten yang tepat ya untuk Kakak. Kakak kan mungkin dibilang sudah bukan Gen Z ya. Sudah bukan Gen Z ya. Oke. Menurut Kakak nih, yang konten yang tepat untuk Kakak sebagai konten kreator untuk Bias- mengedukasi mungkin bisa apa kira-kira sih Kak? Biasanya sih Mm-mm. lebih ke ini ya. Kalau untuk saat ini yang sedang dijalani itu kayak tentang konten kehidupan ya. Kayak mungkin Mm-mm. day in my life yang saya Mm-mm. sebut tadi, terus atau tidak biasa dari konten keseharian keseharian yang dilakukan di dunia pekerjaan begitu. Oke, khususnya nih untuk Politeknik Bosowa. Kalau dari pandangan Kakak, cocoknya tuh konten apa Kak selain konten edukasi? Apalagi kan mungkin sekarang di zaman TikTok yang sudah merajalela kan banyak nih ya, banyak orang yang mensalahgunakan akun-akun tersebut. Ya, misalnya saja nih ya, beranggapan ini edukasi tetapi mungkin bukan sebagai edukasi. Nah, kira-kira gimana Kak? Kalau menurut saya ya untuk konten di Politeknik Mm-mm. Boswa, kalau saya lebih baiknya itu pembuatan untuk konten perkenalan kampus Oke. karena beberapa memang ada yang belum mengetahui Iya. gitu. Terus yang kedua tentang beberapa program studi di Politeknik Boswa karena saya rasa Politeknik Boswa ini Mm-mm. mempunyai banyak peluang untuk Mm-mm. sebenarnya siswa-siswa ini wajib mengenal. Apalagi zaman sekarang itu kan banyak siswa yang ingin ke dunia kerja Iya. dan saya rasa Politeknik Boswa ini mampu untuk membuat cita-cita siswa tersebut untuk bisa masuk ke dunia kerja semisalnya dan setidaknya itu untuk belajar di dunia praktek misalnya gitu dan menurut saya sih itu. Terus yang ketiga tentang Mm-mm. kehidupan Iya. mahasiswa di sana, kehidupan aktivitasnya di sana Mm-mm. seperti apa. Itu jadi
semua tidak hanya mengenal kampusnya, tidak hanya mengenal juga tentang program studinya, dan mengenal juga tentang keaktivitas dan keseruannya gitu. Oke, luar biasa sekali kakak ya. Memang masukan-masukan beginian tuh perlu banget kak. Karena bagaimanapun kan ini sebagai salah satu penunjang bagaimana sih kreativitas kampus untuk menjadi lebih dikenal. Apalagi kita tahu sekarang kampus sudah banyak ya kak ya. Sudah banyak juga konten-konten kreator itu yang mempromosikan kampus sebagaimana mestinya. Oke. Tapi menurut kakak, perlu nggak sih kak mahasiswa itu turut berpartisipasi dalam pembuatan konten-konten tersebut? Sepertinya harus dan Ya. memang wajib Hmm. karena mereka itu sebagai bahan audiens Mm-mm. untuk ke adik-adiknya mengenal gitu. Mm-mm. Karena biasa rata-rata di kehidupan mahasiswa atau siswa juga sekarang lebih fokus ke misalnya ya cari kampus tuh ada nih kenalan saya di sini atau kakak saya pernah kuliah di sini atau teman saya. Jadi saya rasa sih memang harus mahasiswa tersebut itu ikut berpartisipasi dalam pembuatan konten perkuliahan tentunya untuk kampus Politeknik Boswa, dan memang itu wajib karena itu sangat penting dan perlu. Ya, Gitu. itu betul ya. Memang ya karena kan bagaimanapun kan kita semua ini kan harus saling bekerja sama. Iya. Tapi bagus sih Kak karena di Politeknik Boswa juga itu ya Kak ya. Teman-teman semua itu mahasiswa dan mahasiswa baru pun juga sudah lumayan ini Kak. Apa sih? Semangat gitu ya. Sudah berkobar nih api-api semangatnya untuk Kak ayo deh Kak kita bikin konten, Kak ayo kita konten-konten. Nah, itu sih salah satu sebenarnya kelebihan yang ada di Politeknik Boswa. Jadi sebenarnya kita juga nggak minim-minim banget ya untuk konten kreator di sana karena bagaimanapun kan mahasiswa itu kadang masih punya malu. Iya, mereka mungkin malu berada depan kamera. Tapi saya senang loh Kak. Sebenarnya di sana itu kalau misalnya ada mahasiswa ya yang nggak malu. Apalagi yang ngajak, Kak ayo deh kita bikin konten. Ya, gimana menurut Kakak? Pasti kan seru ya kan Kak? Ya, justru untuk bekerja sama dan Mm-mm. semisal seperti itu adalah buat kita lebih semangat lagi kan. Iya. Jadi misalnya kreativitas kita hanya seperti ini terus Mm-mm. ditambahi dengan kreativitasnya mereka dijadikan satu terus dengan antusias yang sama, jadi Mm-mm. seru pembuatannya dan saya rasa itu berjalannya dengan lebih baik, lebih enjoy begitu. Nah, luar biasa, betul sekali sih. Saya sepakat kali ini, saya sepakat 100% ya teman-teman. Jadi teman-teman nih, ayo jangan malu untuk buat konten. Ayo kita sama-sama bangun kampus tercinta kita untuk membuat konten yang lebih atraktif, lebih edukatif, dan lebih bersemangat lagi. Tentunya sesuai saran dengan kakak Keisha ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nih, kakak ya, kita tahu udah di sini tuh sekarang teman-teman di Politeknik Boswa kan lagi banyak nih yang mau PPI, mau keluar di luar negeri. Itu kan bagusnya mungkin mereka juga membuat konten-konten bagaimana sih a day in my life-nya mereka. A day in my life ya. Iya, a day in my life-nya mereka. Dari sebelum berangkat sampainya sudah berangkat itu mungkin masuk nggak sih Kak termasuk edukasi nggak sih menurut Kakak? Apakah itu cuman hanya untuk keseru-seruan saja atau itu lebih mengedukasi untuk mahasiswa baru yang akan datang? Kalau menurut saya sebenarnya itu pasti akan sangat pasti Hmm. akan sangat mengedukasi Mengedukasi ya. ya. Karena tentunya kan sebenarnya Hmm. proper dan penjualannya Hmm. itu siswa ini hanya satu titik biasanya Hmm. gitu. Jadi apalagi kalau misalnya mahasiswa yang akan magang nanti Hmm. misalnya ke Taiwan, Hmm. terus ke kayak ke beberapa daerah itu membuat day in my life atau membuat konten-konten kesehariannya Hmm. mereka, kegiatannya mereka pasti akan buat siswa tersebut ini sangat seru nih kayaknya nih. Hmm. Kalau ikut di kampus ini, kuliah di Politeknik Boswa ini kita bisa jalan-jalan nih, kayak kita Iya. bisa magang nih di luar negeri gitu. Jadi saya rasa itu perlu. Kalau untuk edukasi tentunya iya, Hmm. asalkan menurut saya itu tidak eh, tidak melenceng Hmm. dari yang sebagaimana mestinya gitu. Tidak di luar konteks ya. Iya, tidak di luar konteks. Jadi untuk mengedukasi, untuk siswa-siswa lebih giat lagi, untuk lebih semangat lagi mendaftar atau lagi mau masuk, saya rasa itu perlu. Iya, apalagi itu kan justru jadi nilai plus ya buat mahasiswanya Iya. tersendiri ya. Ya lumayan ya kalau misalnya mereka jadi konten kreator semuanya yang pintar-pintar ini kan sudah
apalagi sekarang platform-platform semua kan sudah berbayar ya. Iya. Iya, banyak konten-kontennya mereka juga bisa menghasilkan, kuliahnya lancar. Wah, luar biasa sih menurut saya di era yang sekarang. Iya, Apalagi betul. apa-apa semua serba digital. Iya. Oke, Kak Keisha, yang terakhir nih, saya pingin kakak sampaiin dong dan berikan semangat untuk teman-teman di Politeknik Bosowa. Silahkan. Oke, jadi untuk mahasiswa-mahasiswi Politeknik Bosowa yang saat ini sedang dalam masuki dunia perkuliahannya, bahkan yang ada ingin mau magang juga, tetap semangat. Saya yakin apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan juga itu memang adalah hasil jeripayanya kalian, dan tentunya pasti dari hasil pelajarannya yang kalian gandrungi dan kalian lakukan saat ini. Jadi tetap semangat dan selalu membuat nama Politeknik Bosowa ini menjadi nama yang lebih baik, kampus yang terbaik. Itu saya. Oke, kalau kata Politeknik Bosowa nih, Politek Bos Ewako. Oke, luar biasa ya teman-teman. Hari ini kata-kata dari kakak Keisha merupakan motivasi-motivasi berharga nih buat teman-teman semuanya. Jadi kakak-kakak semuanya yang di luar sana yang merupakan konten kreator ataupun yang bukan konten kreator, yuk mari sama semuanya semangat menjalani kehidupan kita semuanya. Oke kakak Keisha, terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Luar biasa sekali ya kak ya. Jangan bosan-bosan ya kak ya mampir di podcast Education Talk Politeknik Bosowa. Oke teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.